Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam jiwa seorang pendekar, kekuatan sejati bukan hanya datang dari tubuh, tetapi juga dari ayat-ayat Allah untuk melindungi jiwa. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu atas nama siapa dan posisinya di sini sebagai apa di anggota Taring Emas. Nama saya Diki Adi Prabowo, saya sebagai salah satu anggota Pegarusa Padepokan Taring Emas Beringin Pitu. Ya, saya di Taring Emas bisa dibilang senior, tapi saya nggak ngejabat apa-apa sih. Dari tahun berapa Mas kalau boleh tahu? Berarti dua dua 23 sampai sekarang. Baik. Untuk pertanyaan satu-satu ya. Iya. Pegarusa itu ibaratnya sebuah wadah untuk berbagai pencaksilat yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama. Jadi bukan pencaksilatnya. Pegarusa itu bukan pencaksilatnya, tapi hanya sebuah wadah buat mengarungi beberapa pencaksilat yang bahasanya ingin mengabdi ke NU. Gitu. Nah, kalau dari Padepokan Taring Emas sendiri itu karena anggota-anggotanya itu terpencar, nggak di satu tempat ya, itu kami menyebar di setiap daerah masing-masing untuk membuka tempat latihan. Jadi nggak untuk jadwal itu nggak menentu, tapi dari ketua kami sendiri itu rasanya diberita untuk latihan rutin itu 3 kali seminggu. itu waktunya bebas. Yang penting 3 kali dalam 1 minggu itu. Dan untuk mungkin kayak latihan bareng gitu ya, namanya kan ya latihan bareng, Rutin. bukan rutinan, latihan gabungan, latgab itu satu Padepokan Taring Emas yang tadinya berpencar, ada yang di Sumpyo, di Purwokerto, ada yang di Kebumen, itu dikumpulin di Kembaran. Jadi latihan bareng di situ. Itu diagendakan itu 1 bulan sekali. Cuman ya kadang bisa 2 bulan sekali. Tergantung ya situasi. sempat apa enggaknya. Karena Pegarusa ini berawal dari kumpulan santri ya, otomatis pasti ada beberapa wejangan ulama yang terbawa sebagai budaya pencaksilat yang ada di Pegarusa tersebut. Jadi sampai sekarang pun yang dianggap budaya itu, sebuah wejangan itu dianggap sebagai hal yang sangat diperlukan sebagai kayak untuk anggota baru, terus untuk yang senior juga memerlukan amalan-amalan itu. Nah, untuk amalan-amalan itu juga bertahap, Mbak. Enggak kayak misal untuk anggota baru ada porsinya sendiri, untuk yang di atas juga ada porsinya sendiri gitu. Ada tingkatannya sebenarnya. Iya. Ya kami menggunakan ayat Al-Quran tentunya. Itu berharap dapat perlindungan dari ayat tersebut. Melalui ayat itu meminta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain dari ayat Quran tersebut juga ada dari sholawat. Dari 2 itu aja. Kalau yang paling simpel ya ayat kursi itu bisa. Ayat kursi
untuk yang mengijazahkan dari beberapa organisasi pasti kan ada pembina ya. Iya, Nah, benar. kalau dari padepokan saya sendiri itu pembinanya langsung dari kiainya. Jadi ya otomatis yang mengijazahkan dari kiai tersebut. Nah, untuk kayak proses pengijazahan itu syarat-syaratnya bisa dibilang gampang, bisa dibilang ya susah sih. Kalau menurut saya sendiri susah karena rata-rata syarat untuk pengijazahan amalan tersebut lebih ke apa melaksanakan puasa terlebih dahulu. Karena apa ya? Contohnya kayak puasa mutih itu karena dibolehkan paling paling sedikit 3 hari, jadi ada yang beberapa ngambilnya cuma 3 hari itu boleh, kayak nggak harus seminggu sebulan gitu, yang penting 3 hari itu puasa mutih udah boleh ikut pengijazahan. Paling syarat-syaratnya puasa aja. Baik, terima kasih Mas Yuki atas kesempatan yang telah diberikan dan juga waktunya yang telah diluangkan. Terima kasih. Oke, sekian dari kami. Seperti yang sudah dibahas tadi ya dalam wawancara. Dalam wawancaranya Mbak Bilkis dan Mas Diki, teruntuk kalian yang mau mendaftar di Padepokan Karimas, jangan lupa ya, join. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.